Oke, kali ini kita akan membahas tentang indikator mutu. Jadi di kriteria 512 ini ya, kepala puskesmas dan tim petugas diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien, berkomitmen untuk membudayakan eh, peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. Jadi bahasan kali ini akan saya fokuskan pada indikator itu sendiri ya. Jadi untuk yang dimaksud indikator mutu itu ada 3 macam ini ya, ada 3 macam indikator. Yang pertama itu indikator nasional mutu. Indikator ini merupakan indikator yang wajib diukur dan dilaporkan oleh seluruh puskesmas. Yang berikutnya indikator mutu prioritas. Indikator mutu prioritas puskesmas itu indikator yang dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan. Kemudian indikator mutu pelayanan itu indikator yang dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di unit-unit masing pelayanan. Jadi untuk yang pertama itu kita bahas yang pertama dulu ya. Ini indikator nasional mutu itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu ada 6 indikator untuk puskesmas sendiri ya. Ini contoh SK-nya seperti ini. Nah, ini jadi indikator nasional mutu atau INM untuk puskesmas itu ada 6 ini ya. Ada 6 mulai dari kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan APD, kepatuhan identifikasi, keberhasilan pengobatan pasien TB, ibu hamil mendapatkan ANC, dan kepuasan pasien. Itu untuk indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua itu adalah indikator mutu prioritas puskesmas. Jadi untuk yang kedua ini indikator mutu prioritas puskesmas itu kita mengambil satu saja ya. Satu penetapan indikator mutu prioritas. Jadi permasalahan apa yang paling utama di puskesmas kita itu kita akan menjadi indikator mutu prioritas puskesmas. Nah, dalam hal ini kita mengangkat indikator mutu prioritasnya adalah ini penemuan TB paru yang masih kurang. Itu kemudian yang berikutnya ini indikator mutu pelayanan, itu indikator yang dirumuskan berdasarkan prioritas masalah kesehatan di unit-unit masing pelayanan. Nah, bentuknya seperti ini di unit pendaftaran, di pemeriksaan umum UGD, dan semua unit yang ada. Yang berikutnya, ini kan indikator nasional mutu itu sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Terus kemudian untuk indikator mutu prioritas puskesmas, cara menentukannya adalah kita ambil permasalahan yang paling utama atau kita ambil prioritas masalah pada tahun itu pada saat kita menyusun perencanaan tingkat puskesmas. Sebagai contoh misalnya kita ambil contoh ya. Contohnya pas kita menyusun RUK atau RPK atau dalam PKP tahun sebelumnya. Jadi untuk PKP tahun sebelumnya, PKP di tahun kemarin, permasalahan utama itu apa? Yang nomor satu kita ambil menjadi indikator mutu prioritas puskesmas. Ini contohnya ini ya, PKP ini. Nah, ini dalam PKP atau perencanaan penilaian kinerja puskesmas tahun sebelumnya, kita kan melakukan penilaian kinerja, di mana dalam penilaian kinerja itu kita menemukan target-target yang belum tercapai. Kemudian dari target itu yang
kita analisa kemudian ini hasil kinerja, ini contohnya, contoh PKP-nya, kemudian nih, nah ini analisa masalah ya, hasil kinerja. Ini kan banyak permasalahan yang ditemukan. Jadi ini ada yang belum tercapai, contohnya ini ada TPM masih 77%. Dan dari masing-masing ini kita lakukan scoring atau apa? Scoring tingkat keurgenannya ya nih. Ini dari permasalahan yang di atas kita menentukan ini prioritas pemecahan masalah pada PKP tahun sebelumnya, di mana nanti untuk angka tertinggi kita jadikan indikator mutu prioritas. Nah, dari target-target yang belum tercapai di atas itu kan ini ada banyak ya. Nah, setelah kita scoring, ini yang di angka satu atau yang paling paling skornya paling tinggi adalah di angka penemuan TB paru. Jadi nanti dari ini kita angkat menjadi indikator mutu prioritas puskesmas pada tahun berikutnya atau tahun ini. Ini kan PKP tahun kemarin. Nah, untuk ini kita angkat jadi indikator mutu prioritas puskesmas di tahun ini. Nah, ketemunya di sini. Termasuk untuk penyusunan indikator mutu pelayanan indikator mutu prioritas pelayanan juga menggunakan hal yang sama ya. Menggunakan hal yang sama itu berarti metodenya sebenarnya ada beberapa macam, tapi untuk mengembangkan kita juga menggunakan USG saja seperti ini ya. Seperti ini USG sebagai contohnya nanti kita buka contohnya di sini apa ya kemarinnya. Kita cari contoh. Sorry, ini belum ketemu. Jadi dalam penetapan indikator mutu itu, kita cari ke arsip, kita cari di PKP, PKP RTM, contohnya ini. Tar dulu. Kita contohkan ini ada RTM. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini dalam penetapan indikator mutu prioritas pelayanan, ini ya dari masing-masing unit. Ini misalnya pendaftaran. Contoh kita buka nih. Ini indikatornya tiap bagian ya, UKM, admin UKP. Ini UKM. Nah, ini contoh pendaftaran dari tiga permasalahan yang ada itu ada waktu tunggu menunggu panggilan, ketepatan, dan kita scoringnya pakai apa? 3H1P ya, ini high volume, high risk, high cost. Itu ketemu 10 itu pada waktu tunggu pelayanan pendaftaran pasien. Jadi ini semua nanti menggunakan ini kita cari tiga permasalahan utama pada unit-unit. Nanti kita scoring yang paling tinggi skornya nanti kita jadikan indikator mutu prioritas pelayanan.
Ya, ini untuk indikator mutu ya. Jadi indikator mutu ada 3 tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, dalam hal ini kan ini ya, yang pertama SK indikator mutu puskesmas yang terintegrasi dengan indikator kinerja puskesmas. Jadi untuk SK indikator ini satu dengan SK indikator kinerja. Jadi ini judulnya itu ini ya, SK penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas, di mana lampirannya itu memuat tentang indikator kinerja UKM, UKP. Ini kinerja ya, ini yang ditetapkan dari Dinas Kesehatan. Kemudian ada manajemen atau admin. Kalau sekarang bahasanya KMP ini ya, seperti ini. Ya, terus yang ini indikator mutu. Jadi bisa dipahami ya, untuk SK indikator mutu dan kinerja itu ditetapkan berdasarkan apa? eh, jadi satu antara indikator mutu dan kinerja puskesmas. Sekian tutorial yang bisa saya buat, mudah-mudahan bermanfaat.